Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kalian sudah sarapan semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Pasti sudah dong. Di pagi yang cerah ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kita akan membahas, mendalami, menganalisis unsur intrinsik dalam cerita rakyat Malin Kundang. Pasti kalian pada tahu bukan? Sebelumnya, kita akan membahas satu persatu. Oke, bisa dilihat di PowerPoint. Kita akan membahas apa yang kamu pahami mengenai cerita rakyat. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, cerita rakyat itu cerita yang terjadi di masa lalu yang ada di masyarakat. Betul sekali, betul. Ibu akan memberikan pengertian cerita rakyat menurut KBBI dan Bapak Suripan Sandi Hutomo sebagai ahli. Di sini cerita rakyat menurut KBBI, cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Dan Bapak Suripan Sandi Hutomo, menurutnya cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi lisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsiknya nih. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Bu, saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Unsur intrinsik adalah unsur yang paling penting dalam cerita, Bu. Ya, betul sekali. Ibu akan menambahkan pengertian unsur intrinsik menurut Bapak Nurgianto sebagai ahli. Menurut Bapak Nurgianto, unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari karya itu sendiri agar terjadinya kesempurnaan untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan moral ke pembaca. Oke, di sini ada beberapa jenis unsur intrinsik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau pokok dalam cerita tersebut. Dan kedua, ada tokoh dan penokohan. Untuk tokoh sendiri adalah orang yang pelaku dalam cerita atau drama. Dan penokohan adalah karakter tokoh dalam cerita. Nah, di sini di penokohan ini ada 3 jenis kembali. Di sini ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu adalah sifat baik. Antagonis itu ada sifat karakter yang jahat, dan protagonis sifat karakter yang baik hati, dan tritagonis adalah karakter penengah dalam cerita. Jadi dia menengahi antagonis dan protagonis. Untuk ketiga, alur. Alur adalah pola pengembangan cerita agar terbentuknya oleh hubungan sebab, akibat, dan disusun rapi. Keempat, latar. Adalah tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan latar dibagi menjadi 3. Untuk pertama, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kelima, gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi untuk menghasilkan kesenangan untuk imajinasi. Dan ke-6, sudut pandang adalah arahan pandangan seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga penyampaiannya baik kepada pembaca. Untuk ke-7, amanat adalah ajaran moral atau pesan-pesan yang terdapat dalam cerita tersebut.
Oke, baik. Sudah Ibu jelaskan. Di sini Ibu memberi latihan kepada kalian supaya tadi penjelasan yang Ibu jelaskan kalian lebih pahami. Ibu akan memberikan tugas menganalisis atau menemukan unsur intrinsik di cerita rakyat Malin Kundang. Ibu berikan waktu untuk kalian membaca dan mencari unsur intrinsik yang setelahnya menemukan, kita akan mengkaji bersama-sama. Ibu beri waktu 20 menit untuk membacanya. Tolong dipergunakan waktu 20 menitnya dengan baik. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, good job. Kita akan, karena semua sudah selesai, kita akan menganalisis dan mengkaji secara bersama-sama agar semuanya paham mengenai unsur intrinsik di dalam cerita rakyat Malin Kundang ini. Untuk pertama, ada tema. Ada yang tahu tema di cerita rakyat Malin Kundang ini apa? Ibu, saya izin menjawab, Bu. Silakan. Baik, Bu. Menurut saya tema yang digunakan dalam cerita ini adalah anak yang durhaka terhadap ibunya. Nah, betul, benar sekali. Itu temanya adalah tentang anak yang durhaka terhadap ibunya. Untuk kedua, tokoh dan penokohan. Di sini Ibu mempunyai gambar tokoh dari cerita rakyat Malin Kundang. Ibu ambil dulu. Di sini ada 3 tokoh, ada wanita 2 dan 1 laki-laki. Dari gambar di sini, cerita rakyat Malin Kundang ada beberapa tokoh. Ada yang tahu tokoh di sini apa saja? Bu. Ada Tahu, 3 Bu. tokoh. Ya, silakan. Yang pertama Malin sendiri, Ibu Malin, serta istri Malin. Oke. Betul sekali. Di sini ada Ibu Malin, istri Malin sendiri, dan ini Malin sendiri. Oke. Untuk karakternya nih, menurut kalian 3 tokoh ini karakternya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan jelaskan ya. Di sini ada 3. Untuk pertama, Ibu Malin ini protagonis karena sifatnya itu baik, penyayang, tidak mudah dendam. Dan untuk istri Malin sendiri memiliki sifat antagonis, yaitu memiliki sifat yang jahat, yang pendendam, sombong, juga angkuh. Dan untuk Malin, dia juga sama seperti istrinya, memiliki sifat antagonis. Dia memiliki karakter yang jahat, yang sombong, yang tidak mengakui ibunya, yang angkuh, juga kasar. Oke. Untuk ketiga, alur cerita rakyat Malin Kundang itu maju. Ada yang tahu kenapa maju? Oke, bila tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya kenapa alur cerita rakyat Malin Kundang itu maju. Jawabannya karena di cerita itu bercerita tentang Malin yang masih kecil hingga dewasa dan memiliki seorang istri. Dan untuk keempat, latar. Di sini juga Ibu punya gambar nih, gambar latar. Coba kalian tebak, ini termasuk latar apa ya? Karena latar ada 2, tempat, suasana, dan waktu. Ini termasuk latar apa? Ada kapal, ada rumah, ada pantai. Ada yang tahu latar apa ini? Latar tempat, Ibu. Ya, betul sekali. Ini karena menunjukkan kapal, pantai, juga rumah. Betul. Dan coba nih, Ibu tanya nih, kalau latar ini termasuk apa?
menjelang siang, menjelang pagi, tengah malam, itu termasuk latar apa? Izin menjawab, Bu. Saya mau menjawab, Iya. yaitu termasuk latar waktu. Ya, betul sekali. Untuk sedih, gembira, tegang, marah, itu termasuk latar apa? Saya izin menjawab, Bu. Itu termasuk latar suasana, Bu. Ya, betul. Dan kelima, gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi untuk menghasilkan kesenangan imajinasi. Dan 6, sudut pandang dari cerita sudut pandang orang ketiga. Karena tertulis di situ tuh membuktikan kata dia yang biasanya digunakan untuk orang ketiga. Dia itu Ibu Malin. Dia yang memiliki sifat baik menggunakan kata dia. Dan untuk amanat, yang tahu amanat di cerita Rakyat Malin Kundang itu? Untuk amanat, janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu yang merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang dalam agama. Iya, betul. Itu amanat dari cerita Rakyat Malin Kundang sendiri. Oke, karena kalian benar-benar pintar, udah paham, juga waktunya sudah habis dalam pelajaran ini, Ibu memberikan tugas kembali untuk menganalisis cerita Rakyat Tangkuban Perahu. Ada yang ingin ditanyakan soal tugasnya? Oke, karena mungkin sudah paham. Kalau tidak, dikarenakan jam sudah menunjukkan kelas selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.